silakan bicara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Dikau untuk anugerah Tuhan pada hari ini ketika memperingati kematian Yesus Kristus. Biarlah Dikau Allah berfirman kepada kami supaya kami mengerti makna kasih Tuhan yang begitu besar, dan kemudian juga biarlah Roh Kudus penolong yang Tuhan sudah janjikan dan yang ada dalam hidup kami itu menguasai kami, menolong kami untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya ingin berbicara mengenai kematian Kristus. Kematian Kristus yang terambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas, kita akan membacanya. Kitab Lukas, pasal yang ke-23. Pasal 23 kita akan membaca 33 sampai 49. Kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memulihkan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kematian Kristus merupakan sebuah tragedi yang besar sekali. Suatu kejadian yang sangat memilukan. Sudah banyak puisi-puisi ungkapan yang menggambarkan betapa mengerikannya, kejamnya manusia itu. Kemudian di situ juga digambarkan bagaimana Allah yang menjadi manusia itu tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar kepada setiap orang yang melihat peristiwa salib. Dan peristiwa salib itu sudah dibuat ataupun bukan hanya buat cerita, tetapi juga film-film yang menggegerkan dunia.
suatu peristiwa yang menggemparkan dunia. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh hanya melihat peristiwa itu dalam pandangan kasat mata kita ataupun kita saksikan kasat mata kita karena kita membaca ataupun melihatnya dari film-film tersebut, tetapi kita harus melihat apa sesungguhnya maksud daripada penyaliban Kristus itu. Karena itu, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai 7 perkataan Yesus disalib. 7 perkataan Yesus disalib yang merupakan gambaran ataupun penjelasan mengapa Yesus mati di kayu salib. Kalau kita membaca ayat-ayat yang baru saja kita baca, di sini ada 3 perkataan Yesus. Karena itu nanti saya akan membuka juga di kitab Yohanes dan kitab Matius. Jadi kitab Lukas ini ada 3 perkataan Yesus, dan di kitab Injil Yohanes ada 3 perkataan Yesus, dan satu lagi yang kita akan baca juga di kitab Matius, yaitu 1 perkataan Yesus. Jadi jumlah perkataan Yesus pada waktu disalib adalah 7 perkataan. Dan semua perkataan tersebut menjelaskan kepada kita mengapa Yesus mati di kayu salib, dan betul-betul dia mati dan tanpa dosa sama sekali. Kalau kita melihat di Alkitab, dengan tegas dikatakan kepada kita, ayat yang ke-34, pada waktu Yesus disalib, dibawa ke Bukit Tengkorak, dan mereka menyalibkan Yesus. Dan sebelah kanannya dan sebelah kirinya ada penjahat. Jadi Yesus disamakan penjahat, tetapi Yesus bukan penjahat. Inilah merupakan tragedi kemanusiaan. Bukan penjahat, tapi ditempatkan di kiri kanan penjahat. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dikatakan demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa mereka menyalibkan Yesus, mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Maka sebenarnya Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita pernah juga bagaimana ketika segerombolan orang datang mau menangkap Yesus, dan kita tahu sebenarnya mereka juga tidak bisa. Dan bagaimana Tuhan Yesus, kemudian Petrus menghunus pedangnya, dan kemudian memotong telinga dari orang yang ingin menangkap Yesus, dan Yesus menyembuhkan. Jadi Yesus bisa membuat sesuatu yang luar biasa, mujizat, karena dia adalah Allah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus disalibkan? Kalau kita membaca dari kitab Kejadian awal, sudah dijelaskan. Allah menciptakan manusia itu begitu baik. Tetapi manusia lebih mendengarkan iblis, dan kemudian manusia diperbudak oleh iblis. Karena manusia menjadi budak iblis itulah, maka tidak ada jalan lain untuk manusia dibebaskan dari perbudakan iblis, perbudakan kegelapan itu, maka ada korban yang mati. Maka di dalam Adam semua manusia berdosa. Tetapi di dalam Kristus, semua manusia dibenarkan. Semua orang yang percaya kepada Kristus dibenarkan. Jadi dengan jelas ditegaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah rencana Allah, rencana Bapa. Karena itu Yesus menggenapi rencana Bapa. Penyaliban Yesus adalah gambaran ketaatan seorang anak. Dan itu merupakan teladan yang harus kita teladani, bagaimana kita taat kepada Allah. Yesus memberikan teladan bagaimana hidup menjadi manusia yang sejati. Tidak ada contoh teladan manusia yang sejati seperti Yesus. Kita bersyukur, kita tahu, kita diberikan teladan. Ada manusia yang sejati. Dan bagaimana seharusnya menjadi manusia sejati. Itulah yang diteladankan Yesus pada waktu dia di dunia. Pada waktu dia hidup, pada waktu dia juga berkarya. Jangan bayangkan juga Yesus itu tidak pernah belajar sama sekali. Jangan bayangkan demikian. Tapi kita harus tahu juga, sebagai manusia dia melakukan segala sesuatu yang manusia lakukan untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan. Yesus tentunya belajar. Yesus juga diskusi di bait Allah. Dan semua seperti itu terjadi, ada pertumbuhan-pertumbuhan juga. Yesus juga makan minum. Ya. Kita melihat seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya, Yesus melakukan. Jadi Yesus adalah teladan bagi manusia untuk menjadi manusia sejati. Dan kemudian manusia meneladani Yesus itu, mereka mendapatkan penebusan dari Kristus.
Kalau sekali lagi saya katakan, karena manusia berada di dalam dosa, belenggu dosa, manusia tidak bisa keluar dari belenggu dosa itu, kecuali Allah sendiri yang membebaskan. Itulah kematian Yesus di kayu salib. Sekali lagi menggenapi rencana Allah untuk pengampunan dosa manusia. Ini dikatakan pada waktu disalib itu, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini bukan kata-kata sekadar kata-kata penghiburan. Dan memang yang dilakukan Yesus di kayu salib adalah untuk mengampuni dosa manusia. Memang Yesus berkata, Yesus meminta kepada Bapaknya, ampunilah mereka. Dan memang kematiannya adalah untuk mengampuni dosa manusia. Jadi jelas sekali, ini perkataan yang bukan sekadar diucapkan. Tetapi jelas-jelas di dalam ketaatannya kepada rencana Bapa, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kata-kata itu diucapkan kepada mereka yang menyalibkan dia. Kemudian selanjutnya dikatakan juga dalam ayat-ayat selanjutnya di situ ya, bahwa Yesus juga di sini dikatakan berkata kepada mereka yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Katanya begini, perkataan yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang berkata ini kita tidak tahu apakah di kanan atau di kiri. Tetapi yang jelas kanan kiri Yesus adalah penjahat. Dan kemudian salah seorang berkata atau mengejek, seperti juga orang Yahudi yang lain. Yang dikatakan, kalau memang kau raja orang Yahudi, kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu. Itu kata penjahat. Ada yang penjahat tidak mau bertobat itu. Sudah jadi penjahat, mati disalib, tapi juga tidak merasa dia bersalah. Dia masih menghina Kristus yang sebenarnya adalah Allah itu. Tapi ada lagi yang disalib pun berkata, tidak boleh begitu. Karena dia betul-betul adalah Allah. Dan dia berkata kepada Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, dikatakan, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata juga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Ini bukan perkataan kosong. Maka orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah Raja itu, penebus itu, maka dia diselamatkan oleh Allah. Itulah dua perkataan Yesus. Dan perkataan itu jelas merupakan sebuah perkataan yang penting. Kemudian dalam perkataan lainnya, kalau kita bisa melihat juga di kitab Yohanes, pasal yang ke-19. Ini memang menarik sekali kalau Yohanes menjelaskan tentang perempuan-perempuan itu begitu jelas. Ya. Dikatakan yang menunggu ataupun menyertai penyaliban Yesus. Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kepada Yohanes itu. Jadi menarik sekali ya, di dalam keadaan dia tersalib, menderita, tapi dia mengucapkan kata-kata justru merupakan kata-kata penghiburan kepada ibunya sendiri. Ya. Tentunya juga kepada wanita-wanita yang di sana. Jadi menarik sekali bahwa Yesus tidak pernah mempunyai perasaan dendam sebenarnya. Dan Yesus sangat bertanggung jawab kepada semuanya. Bukan saja tentang penyaliban yang merupakan penggenapan rencana Bapaknya. Tetapi juga ketika orang-orang itu berkumpul, termasuk ibunya, Yesus juga memberikan perhatian kepada ibunya pada waktu itu. Dan itulah penggenapan daripada yang dikatakan oleh nubuatan ketika Maria mengandung Yesus. Ya, dikatakan sebuah pedang akan menikah. Kita tahu ibu Yesus itu kita baca di Alkitab dalam kitab Yohanes ini pada peristiwa di Kana. Kemudian kita tidak dengar lagi. Dan sekarang kita mendengar lagi pada waktu penyaliban Yesus. Coba bayangkan bagaimana seorang ibu menyaksikan kematian dari anak yang dikandungnya. Ini merupakan sesuatu yang betul-betul dikatakan seperti nubuat Alkitab.
pedang yang akan menembus. Itu nubuatan yang digenapi. Jadi Maria itu hadir pada waktu perjamuan di Kana. Di catatan Alkitab. Pertama sekali Yesus membuat mujizat. Dan kemudian Maria itulah yang memakamkan Yesus. Dan itu digenapi. Jadi cerita-cerita tentang Yesus itu digenapi. Perkataan-perkataan Yesus itu bukan perkataan yang kosong. Pada waktu disalib, itu menjelaskan bagaimana memang Yesus adalah ya, juru selamat. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menggenapi rencana Allah. Jadi Maria pada waktu itu mendapatkan nubuatan. Dan memang betul, nubuatan itu digenapi pada waktu dia sendiri menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Sudah dikasih oleh Kristus setelah 3 perkataan itu, kita tahu bahwa kemudian Yesus tidak berbicara dan kegelapan meliputi semuanya. Itulah tadi ada puisi yang dibacakan oleh Obed gitu ya. Gambarkan peristiwa tragedi yang memilukan itu. Antara waktu dan kekekalan itu. Allah yang berada di dalam kekekalan masuk di dalam waktu. Tetapi Allah itu tidak kehilangan kekekalannya. Tapi masuk di dalam waktu, menjadi manusia. Ya. Menjadi manusia. Itu kemudian dia mati di kayu salib. Bagaimana itu ya? Antara waktu dan kekekalan itu yang mencoba digambarkan ya mengenai hal itu. Kemudian kita lihat lebih lanjut di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 46. Pasal 27 ayat 46 dengan jelas dikatakan juga. Jadi setelah 3 perkataan itu, 3 jam kemudian itu Yesus tidak berbicara apa-apa, diam gitu. Dan inilah perkataan Yesus yang keempat setelah 3 jam diam. Semuanya sunyi begitu. Kata-katanya adalah begini. Kira-kira jam 3, dari jam 12 ke jam 3, berarti 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus menanggung dosa manusia. Semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Ya. Itulah pada waktu dia dijadikan dosa. Allah yang tak berdosa, ya tentunya ketika Yesus menjadi manusia dijadikan dosa. Ya. Ini memang suatu yang kita tidak bisa mengerti. Ya. Allah yang tak berdosa dijadikan dosa untuk menanggung dosa manusia. Tapi dia tidak dikuasai dosa. Nanti kita akan melihat kebangkitan. Dan saya juga tidak bisa membayangkan tragedi ataupun peristiwa ini dalam bayangan saya. Meskipun banyak orang menggambarkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Tapi saya tidak bisa membayangkannya bagaimana Allah yang tidak berdosa, Allah yang maha kuasa itu dijadikan dosa untuk menanggung dosa manusia. Berarti kan menanggung hukuman. Allah itu menanggung hukuman, menanggung maut. Sehingga manusia tidak harus menanggung maut. Karena manusia itu adalah mati. Mati karena sesuatu maut itu. Satu kengerian. Dan kengerian yang kita lihat adalah Allah yang menerima itu. Mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Saya nggak bisa paham itu. Walaupun lukisan-lukisan tentang penderitaan Yesus begitu mengerikan, menurut saya yang dialami Yesus itu kita tidak bisa mengerti. Itu lebih mengerikan. Dan itu semuanya sudah merupakan pembatasan. Namanya penyataan, pembatasan. Manusia terbatas untuk melihat Allah yang besar itu. Jadi Allah yang besar itu membatasi dirinya. Meskipun dia tidak kehilangan kebesaran. Jadi kalau ada benda yang besar sekali, kemudian kita tidak bisa melihat keseluruhannya. Kemudian diperkecil begitu, bukan berarti benda besar itu kehilangan. Diperkecil gambarannya atau modelnya begitu, dan kita bisa melihat modelnya. Tapi bukan berarti karena modelnya itu, yang real itu nggak ada. Bukan, dia tetap ada. Tapi kita tidak bisa melihat yang besar itu tanpa Allah sendiri kemudian membatasi dirinya. Mungkin seperti gambaran benda yang besar atau pesawat yang besar, kemudian ada modelnya yang kecil, nah kita lihat itu. Tapi kita jangan bayangkan Allah itu yang kecil itu, karena dia adalah gambaran Allah yang besar. Seperti itu. Jadi, setelah yang dikasih oleh Kristus, saya tidak bisa membayangkan itu, tidak mengerti. Tapi paling tidak kita harus tahu bahwa Allah menderita sangat luar biasa.
Bahkan digambarkan juga orang-orang yang mengikut Yesus itu mereka memukul-mukul diri mereka. Mereka memukul diri mereka dan mereka betul-betul merasa prihatin, merasa sedih. Itu gambaran bagaimana mereka betul-betul tidak percaya itu bisa terjadi. Kengerian peristiwa itu bisa terjadi pada waktu mereka menyaksikan tentang kematian Kristus di kayu salib yang digambarkan di dalam kitab Lukas. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Menarik sekali ya. Kata-katanya itu, tontonan. Jadi Yesus dijadikan tontonan. Kematian seseorang manusia yang tidak berdosa dijadikan tontonan. Dihina, dicaci maki. Itu menurut saya itu sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Kemudian dikatakan, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang-orang yang menyaksikan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sangat sedih, sangat pilu. Tetapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Dan mereka tidak bisa menolong Yesus. Karena memang Yesus tidak perlu ditolong. Sebenarnya dia bisa membebaskan dirinya. Tapi itu dilakukannya untuk menebus dosa manusia. Itu adalah sebuah peristiwa yang penting sekali. Peristiwa yang agung sekali. Yang seharusnya kita ingat selalu. Dan kemudian juga kita melihat selanjutnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah perkataan yang kelima dikatakan. Di perkataan yang keempat itu tadi, Eli Eli lama sabatani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka kemudian perkataan yang kelima dalam ayat yang ke-20. Ya. Ayat 28, dengan jelas dikatakan begini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ini kita bisa melihat bahwa memang ya, orang yang disalibkan seperti itu. Dia merasa haus. Dia betul-betul disalibkan, dia betul-betul mati, ya, menanggung dosa manusia. Dia tidak digantikan oleh siapapun. Ada yang mengatakan dia digantikan Yudas Iskariot. Di mana menggantikannya? Gitu. Nggak ada buktinya, itu hanya gambaran. Kita sudah mendengar juga bagaimana banyak orang mengarang cerita tentang kematian Kristus. Bahkan tentang kebangkitan dikatakan tidak bangkit. Jadi tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada bukti bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati menanggung dosa manusia. Kemudian yang keenam dikatakan dengan tegas dalam ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan sudah selesai jelas bahwa Yesus sudah menggenapi rencana Bapaknya. Jadi Yesus sudah menggenapi secara sempurna sebuah rencana Bapa untuk menebus dosa manusia. Jadi ketaatan Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Apa yang dilakukan itu semata-mata adalah ketaatan kepada Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Jadi sekali lagi, setelah yang dikasih oleh Kristus, ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa sekali. Dan ini merupakan sesuatu yang kita perlu pahami. Bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Kemudian perkataan yang ketujuh. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi jelas sekali, ya, dia ditinggalkan Bapaknya dan dia serahkannya kepada Bapa. Tapi dia juga Allah yang bangkit. Artinya adalah sekali lagi, tidak ada manusia yang bisa mematikan Yesus, menyalibkan Yesus. Kecuali Yesus menyerahkan diri. Pelayanan Yesus selama beberapa tahun membuktikan tidak ada yang bisa menangkap dia kalau dia tidak menyediakan ditangkap. Apalagi sekadar penyaliban. Sudah berkali-kali bagaimana Yesus tidak pernah berhasil ditangkap dan bagaimana caranya. Tidak bisa dilakukan itu. Tetapi karena Yesus menggenapi rencana Bapa, Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Dan Yesus rela menerima salib itu. Menerima kematian itu. Betul-betul kematian yang mengerikan.
Dia terpisah dari Bapanya, menanggung dosa manusia, dijadikan dosa, dan dia mati di kayu salib. Maka itu, di dalam kematian Kristuslah semua kita juga diampuni dosa kita. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, itu artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dosa kita ditanggung oleh Kristus, oleh Yesus. Dan Yesus mati menanggung dosa itu, sehingga maut tidak lagi bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena maut itu sudah ditelan oleh Yesus. Ini orang yang percaya di dalam Yesus, maut itu sudah dikalahkan, sudah ditelan oleh Yesus, maka maut itu tidak bisa menguasai orang yang percaya. Itulah kematian. Jadi di dalam Yesus kita mendapatkan pembenaran. Di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa. Sesudah dikasih oleh Kristus, tidak mungkin kita benar dengan perbuatan kita sendiri. Kita hanya bisa benar di dalam Yesus. Di dalam kematian Yesus, kita mati bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam kebangkitannya, kita harus hidup di dalam kemuliaan Kristus. Jadi kita harus hidup dalam hidup ini, dalam kemuliaan Kristus, memuliakan Kristus. Karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu diberikan kepada kita. Dan jangan hanya puas Roh Kudus ada dalam kita, tetapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah berarti kita menang di dalam Yesus. Kita melawan apapun juga menghadapi hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi seperti itu. Kita lemah, kita masih manusia berdosa, memang kita sudah dibenarkan, tapi sebagai manusia berdosa yang dibenarkan, kita harus hanya bisa hidup benar di dalam kebergantungan dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar. Kita membiarkan diri dikuasai Roh Kudus. Kita memohon kepada Roh Kudus, kepada Allah, supaya kita dikuasai Roh Kudus. Jadi jangan melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nanti kita akan semua akan kecewa, ya, kepahitan hati, ya, marah, benci, dendam dan segala macamnya tidak terkendali. Itu adalah semuanya yang dilakukan di dalam manusia dunia kita. Harusnya tidak boleh lagi. Sekali lagi kematian Kristus membuat kita mati bersama-sama dengan Yesus. Itu artinya dosa kita sekali lagi ditanggung oleh Yesus. Dan kemudian kita akan merayakan lagi kebangkitan Kristus. Nah, kita harus hidup di dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Itu maksudnya apa? Kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk hidup memuliakan Tuhan. Kiranya sekali lagi selain dikasih oleh Kristus, peristiwa kematian yang mengerikan ini kita pahami sekaligus itu adalah kasih Allah yang luar biasa. Allah yang Maha Kasih itu mati menebus dosa manusia tanpa menuntut imbalan apapun juga. Itulah covenant. Kontrak. Kalau kontrak artinya Allah membangun hubungan dengan manusia tanpa mendapatkan apa-apa. Yang ada hanyalah pelimpahan kasih. Nah, seharusnya kita mulai membangun hidup ini dalam hidup di dunia ini seperti itu. Bukan kontrak sosial win-win solution yang terjadi dalam bisnis. Ya. Tapi kontrak dalam arti kata covenant. Karena Tuhan sudah menebus kita, maka marilah kita hidup di tengah dunia ini untuk memberikan kebaikan untuk semua orang. Untuk membawa semua orang kepada Kristus, memuliakan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kematian Kristus di salib yang kami peringati merupakan peristiwa yang mengerikan, menakjubkan, menggetarkan. Tapi sekaligus membuat kami tercengang. Bagaimana Allah yang Maha Kasih itu rela mati menebus dosa kami. Dan kematian Yesus di kayu salib juga menanggung dosa kami. Karena itu tolonglah Tuhan supaya kami memahami. Dan kemudian kami hidup dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Hidup di dalam Allah. Hidup dipimpin Roh Kudus untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus untuk mentaati firman Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus untuk melawan kuasa-kuasa daging yang masih berusaha untuk menyimpangkan kami daripada kebenaran.
hidup dipimpin Roh Kudus untuk melawan godaan-godaan dari si jahat juga. Nah, sekali lagi Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus di dalam Allah, otoritas Allah, kebenaran Allah itulah yang menjadi jaminan kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Kristus bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.